Alhamdulillah. Bukannya sedih malah bahagia. Presiden FIFA beri pesan khusus untuk Indonesia. Bikin masyarakat Indonesia bangga. Seperti ini isi pesannya. Wajib diulang. Dicurangi wasit lagi, 2 kejanggalan penalti Gini saat hadapi Indonesia. Keduanya tidak layak. Bangga. Kalah dari Gini, Erick Thohir beri ungkapan mengejutkan. I mengandung bawang. Tangisan yang menggetarkan relung hati, tangisan Shin Tae-yong pecah usai timnas gagal lolos Olimpiade. Sebelum lanjut ke videonya, admin ingin mengingatkan lagi, agar kalian menonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham, sekaligus agar tidak ada dusta di antara kita. Presiden FIFA Gianni Infantino mengutarakan pesannya kepada para pecinta sepak bola Indonesia, usai menyaksikan laga playoff Timnas Indonesia U23 melawan Gini di Perancis, Kamis malam. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia, adalah bangga dengan tim Anda dan teruslah mendukung mereka dengan semangat yang sama, karena mereka bergerak ke arah yang benar. Ujar Gianni melalui akun Instagram pribadi Gianni_Infantino. Dalam unggahan itu, Gianni juga menyertakan foto skuad Garuda Muda sebelum pertandingan melawan Gini untuk memperebutkan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2020. Ia mengatakan, dirinya telah menyaksikan langsung permainan skuad asuhan Shin Tae-yong bermain di Clairefontaine, Paris. Timnas Indonesia, kata dia, gagal dalam kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis, 0-1. Namun, penampilan Garuda Muda sudah berkembang ke arah yang bagus sehingga Gianni mengajak para pendukung agar terus memberikan dukungan dengan semangat yang sama. Gianni juga menyampaikan terima kasih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang dipimpin Erick Thohir atas pencapaian yang diraih dalam membangun sepak bola Indonesia. Pekerjaan fantastis yang dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut menanggapi unggahan Gianni dengan menyampaikan terima kasih atas dukungan FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa dan dukungan dari Bapak Presiden, Gianni Infantino yang menghadiri playoff Timnas Indonesia U23, ujarnya. Erick mengatakan, kemajuan sepak bola Indonesia sejauh ini tidak mungkin tercapai terlepas dari kepercayaan FIFA yang telah menjadi penyemangat bagi sepak bola Indonesia. Wajib diulang. Dicurangi wasit lagi, 2 kejanggalan penalti Gini saat hadapi Indonesia. Keduanya tidak layak. Timnas Indonesia U23 harus menelan pil pahit. Skuad Garuda Muda harus mengubur mimpi untuk berlaga ke Olimpiade 2024 Paris. Ada beberapa kejadian kontroversial yang terjadi pada pertandingan itu. Penalti pertama yang diberikan wasit kepada Timnas Gini U23 dirasa cukup kontroversial. Dalam tayangan ulang di televisi, tampak Witan Sulaiman melanggar pemain Timnas Gini U23 sedikit di luar kotak penalti Timnas Indonesia U23. Namun, wasit tetap memberikan hadiah penalti untuk Timnas Gini U23. Penalti itu kemudian berhasil dieksekusi dengan baik oleh Ilais Moriba. Tidak ada kartu. Witan Sulaiman tampak menjadi orang terakhir dalam proses pelanggaran itu. Jika tidak sedikit disenggol Witan, pemain Gini akan langsung berhadapan dengan Hernando Ari Sutaryadi. Meski memberikan penalti untuk Gini, wasit tidak memberikan kartu apapun untuk Witan. Bahkan kartu kuning sekalipun. Tidak layak penalti. Kejadian berikutnya terjadi pada pertengahan babak kedua. Wasit kembali memberikan hadiah penalti untuk Gini. Kali ini wasit beranggapan bek Timnas Indonesia U23, Alfeandra Dewangga melakukan pelanggaran di area terlarang. Keputusan itu tidak disepakati oleh ex-wasit berlisensi FIFA asal Indonesia, Farik Hitaba. Bagi saya itu bukan pelanggaran dan bukan penalti, kata Farik Hitaba. Tetap bangga.
Timnas Indonesia U23 memang pada akhirnya gagal berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Namun, perjuangan Garuda Muda sudah luar biasa. Timnas Indonesia U23 sudah mencatatkan sejarah dengan mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal mereka menjadi debutan pada ajang tersebut. Apalagi Timnas Indonesia U23 juga mampu mengalahkan lawan-lawan berat di Piala Asia U23 2024. Misalnya Yordania, Australia, dan Korea Selatan. Bangga. Kalah dari Gini, Erick Thohir beri ungkapan mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas perjuangan para pemain Tim Nasional Indonesia U23 yang telah melangkah sampai playoff antar konfederasi untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, ujar Erick. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukung. Terutama Pak Presiden Jokowi yang sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada Timnas Indonesia. Seluruh pihak dan supporter yang sudah bahu-membahu memperkuat timnas baik secara langsung maupun melalui doa yang tak pernah putus. Terharu sekali melihat begitu besar antusiasme masyarakat Indonesia. Tambahnya. Pada laga penentuan itu, gol semata wayang Gini yang bersarang ke gawang Hernando Ari dicetak melalui eksekusi penalti Ilais Moriba pada menit ke-29. Perlawanan sengit diperlihatkan oleh Garuda Muda saat melawan wakil Afrika tersebut. Bahkan pelatih Shin Tae-yong diusir keluar lapangan oleh wasit karena memprotes penalti kedua yang diberikan kepada Gini. Laga kontra Gini merupakan jalur terakhir tim sepak bola Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Dari 3 jalur sebelumnya, yakni finish di 3 besar Piala Asia U23, Indonesia selalu menemui kegagalan. Meski belum menembus Olimpiade di kesempatan ketiga ini, Erick tetap mempercayai pada program pematangan timnas yang mengandalkan kualitas talenta muda, pemain naturalisasi, dan training jangka panjang. Timnas ini punya generasi emas. Ada 8 ans Marcelino, Rizky Rido, Hernando, plus Pemain naturalisasi. Lalu kita punya blueprint hingga 2045, dan kita konsisten lakukan training jangka panjang. Artinya program yang kita jalankan sudah on the track. Kita akan konsisten dan perbaiki yang masih kurang. Karena bagaimanapun, dengan pencapaian Timnas U23 ini kita punya kebanggaan baru dan terbukti sepak bola makin menyatukan Indonesia, jelas Erick. Mengandung bawang. Tangisan yang menggetarkan relung hati, tangisan Shin Tae-yong pecah usai Timnas gagal lolos Olimpiade. Timnas Indonesia U23 kalah dari Gini dalam laga playoff Olimpiade 2024. Usai pertandingan ini, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, disebut menangis. Hal itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Jangan menangis Coach Shin Tae-yong. Kita semua tahu apa yang sudah Coach Shin Tae-yong perbuat untuk sepak bola Indonesia, tulis Nova Arianto. Pada laga melawan Gini, Shin Tae-yong memang berapi-api di pinggir lapangan. Dia beberapa kali melakukan protes kepada wasit. Bahkan, juru taktik asal Korea Selatan itu mendapatkan kartu merah karena dianggap protes terlalu keras kepada wasit. Shin berteriak, "Ball," alias bola kepada wasit ketika memberikan penalti kedua untuk Gini. Shin tetap berteriak dan dihukum kartu kuning. Shin tidak mengerem, terus mencak-mencak dan kartu kuning kedua melayang. Berujung kartu merah yang membuatnya harus meninggalkan bench. Sejatinya, Shin Tae-yong sudah memenuhi target yang dicanangkan PSSI, yakni meloloskan Timnas Indonesia U23 ke babak perempat final. Dia sukses membawa Indonesia melaju hingga babak semifinal kemudian berlaga di playoff ini. Selanjutnya, Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia yang akan bertanding di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.